Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya ingin bercerita sedikit ya. Manusia itu memang tempatnya lupa, apalagi ini saya rasakan sendiri ya. Selama mulai terjadinya wabah COVID-19, kita sering di rumah, belajar, bekerja juga dari rumah, sehari-hari seperti itu ya, dari bangun pagi hingga malam, besoknya bangun pagi lagi, seperti flat gitu ya, seperti monoton setiap harinya. Sampai saya pribadi pun ya sering tidak sadar ini hari apa, ini tanggal berapa dan sebagainya. Kemudian efek dari hal tersebut kita juga sering lupa kalau misalkan ada acara seminar, ada rapat, ada kalau mahasiswa mungkin ada ujian dan sebagainya. Kadang malah keliru ya. Misalnya acaranya itu untuk minggu depan, kita sudah join di Zoom itu minggu ini, ya ternyata kok belum dibuka oleh hostnya. Yang artinya ya memang belum dimulai karena kita salah jadwal. Nah, ini saya ingin bercerita sedikit. Kalau orang Jepang itu yang saya perhatikan ya, sering menggunakan techo. Techo itu buku agenda. Buku agenda di Jepang itu tidak seperti buku agenda di kita ya. Kebanyakan hanya berupa buku yang ada kalender selama 1 tahun di awal, kemudian mungkin di akhir ada catatan-catatan apa, tetapi di tengah-tengahnya hanya kertas bergaris-garis saja untuk kita mencatat. Tidak ada tanggal-tanggal ya. Ini saya berikan contoh agenda. Ini buat dibeli di Jepang. Bukan saya yang beli sendiri, tetapi ini hadiah dari teman yang ada di Jepang. Ya. Biasanya kalender di Jepang itu, ya ini sama ya, dengan buku agenda di kita seperti ini. Ada di awalnya itu ada kalender per tahun sesuai tahunnya sekarang. Nah, berikutnya di sini adalah yang khasnya ini, ya ada catatannya, saya perlihatkan yang masih kosong saja. Nah, misalkan seperti ini. Ini ya. Ini di dalamnya ada kalender seperti ini ya. Ada kotak-kotak kosong di mana kita bisa mengisikan acara-acara kegiatan kita. Seperti ini. Kemudian di bagian akhir itu ya ada info-info penting seperti ini, ada jadwal kereta dan sebagainya. Nah ini lampirannya ada lumayan komplit ya. Kebutuhan orang Jepang ini sangat bermanfaat sekali. Ini ada peta transportasi, kereta Chikatetsu, Shinkansen dan sebagainya. Bagi orang yang bekerja atau bisnismen di Jepang ini sangat penting. Kemudian selain itu, ini juga ada bagian di mana kita bisa membuat catatan per harinya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dicuri atau perlu catatan penting yang tidak muat pada bagian yang tadi ya. Pada bagian ini misalkan tidak penting, tidak muat maksudnya, bisa dibuat catatannya di sini. Nah, kembali ke pembicaraan mengenai kita sering lupa. Bahkan kemarin-kemarin juga ya sudah UTS, pada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dengan alasan lupa. Itu ya, padahal kami sebagai dosen sudah mengingatkan seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya, kemudian pada hari H beberapa jam sebelumnya juga sudah memberikan pengumuman mengenai bagaimana pelaksanaan UTS. Tapi mungkin yang bersangkutan tidak membuka grup WhatsApp dan sebagainya, jadi terlewatkan informasi itu. Nah, berkaitan dengan budayanya orang Jepang, ya saya sendiri ya meniru, ini menjadi salah satu kebutuhan saya.
Ya, meskipun saya bukan orang sibuk, bukan seorang pejabat yang padat jadwalnya, tetapi ini sangat bermanfaat untuk saya mencatat acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang akan saya hadapi nanti supaya tidak lupa. Nah, misalkan gimana nih kalau di kita kan tidak ada ya Teco yang seperti itu. Kita sudah zaman canggih, kita bisa memasukkan di HP ya. Di HP itu kita bisa memasukkan reminder. Jadi ketika reminder itu kan bisa disetting, misalkan peringatannya atau alarmnya itu 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, sehari sebelumnya, seperti itu. Jadi ya saya berharap ya diri saya sendiri juga patuh gitu ya. Karena kadang-kadang lupa mencatat ada kegiatan apa, kemudian ya terlewat, tidak ini sampai kegiatan tersebut dilakukan atau dilaksanakan, saya lupa. Kadang-kadang seperti itu. Ya, saya mencoba untuk selalu patuh, artinya setiap ada kegiatan baru saya langsung catat di buku agenda ini supaya nanti tidak terlewat atau tidak terlupa. Gitu ya. Nah, ini juga saya mengajak kepada minasang mahasiswa ya, supaya tidak lupa lagi, apalagi UTS atau UAS atau hal-hal yang penting gitu. Kadang-kadang ya bisa saja ketika dosennya bad mood ya, ketika kondisi hatinya sedang tidak baik, malas melayaninya lagi gitu. Ya, ini kan yang namanya UTS, mengumpulkan tugas dan sebagainya itu kan penting bagi minasang. Jadi tolong itu dijaga, jangan sampai lupa. Kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Ya, kalau misalkan terjadi suatu hal, ya apa namanya, saya berharap minasang itu menghubungi kami dosen itu di awal-awal, jangan kemarin juga kasusnya beberapa itu menghubungi baru di akhir setelah ujian selesai. Ya baru lapor kalau saya tidak bisa connect, saya tidak bisa membuka link ujian dan sebagainya. Itu harusnya sejak awal dikabarkan gitu ya, supaya ya akhirnya mohon maaf kami juga jadi agak kesel. Selama ujian berlangsung ngapain aja sih? Kok tidak bilang-bilang, baru bilang setelah ujian mau selesai. Seperti itu. Ya, jadi saya mohon kepada minasang siapa saja, termasuk diri saya sendiri juga ya, mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan ini juga menurut saya sebagai latihan nanti ketika minasang bekerja, saya percaya minasang itu nanti jenis pekerjaannya lebih hebat dari saya, lebih sibuk dan lebih, apalagi nanti kalau ada yang bekerja di Jepang, bekerja di perusahaan Jepang, menurut saya ini sangat penting. Jadi sekali lagi mohon kalau ada kegiatan, yang penting dicatat di reminder ya. Minasang kan punya HP yang canggih-canggih, jadi minta tolong mari kita menjaga supaya ya tidak membuat ya, meskipun bagaimana ya, ya setidaknya nanti minasang tidak repot lagi ya kalau misalkan harus susulan ujian gitu ya. Akhirnya kan minasang harus menyesuaikan lagi jadwal yang baru, harus kontak-kontak dosen lagi. Itu kan suatu hal yang menurut saya akan jadi merepotkan diri sendiri gitu ya. Nah, itu saja yang ingin saya ceritakan. Biasanya saya membeli yang Hyakuen Shop ya, yang harga 100 yenan, itu juga sudah bagus. Formatnya sudah seperti ini. Tetapi ini harganya 1.925 yen, hampir 200.000 lebih ya. Ini terima kasih kepada yang memberi ini. Sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ada di Indonesia yang sangat sulit mencari buku agenda yang seperti ini. Mari kita manfaatkan gadget kita, gawai kita untuk mendukung segala aktivitas sehari-hari kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan
kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.